Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita sudah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang mereka yang istiqamah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai akhir sempurna, itkum minan nar, mereka akan mendapatkan jaminan dibebaskan dari kobaran api neraka. Ramadan menjadi peluang besar buat kita orang yang beriman kelak agar dimudahkan menjadi penduduk ahli surga. Syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul Ramadan syahrul qiyam, syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan suci Ramadan, bulan di dalamnya kita umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Agar apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita menjalankan ibadah puasa agar kita punya derajat yang tinggi kelak pada suatu saat. Derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lil muttaqina mafazah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan mafazan ay fauzun fil jannah, bahwa kemenangan itu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya yakin bahwa kita semua yang hidup punya harapan yang besar, punya harapan yang sama, bahwa kelak pada suatu saat kita semuanya menjadi penduduk ahli surga, dibebaskan dari kobaran api neraka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak di antara kita memohon, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, berikan kami kebahagiaan akhirat, dan bebaskan dari kami dari kobaran api neraka. Rasulullah mengajarkan, tatkala kalian meminta surga, maka minta sampai 3 kali berulang-ulang, maka surga akan meminta kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang yang meminta untuk dimasukkan ke dalamku. Dan tatkala kita meminta agar kita terhindar dan bebaskan dari kobaran api neraka pun sama, ulang sampai 3 kali sunnahnya, maka neraka akan meminta kepada Allah supaya orang yang meminta dijauhkan masuk ke dalamnya agar dijauhkan dari kobaran api neraka. Setiap datang bulan suci Ramadan, secara sendiri atau berjamaah, kadangkala kita berdoa, selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Surga tempat penuh kenikmatan yang semuanya manusia kelak akan berbahagia tatkala berada di dalamnya. Dan manusia-manusia yang hidupnya ingkar di dunia, datang bulan suci Ramadan,
Mereka tidak melaksanakan sami'na wa ata'na. Mereka telah mendengar apa yang telah diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi mereka tidak wa ata'na. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Mereka akan menjadi manusia yang menyesal dalam kobaran api neraka jika mereka tidak mau bertobat tatkala diberikan umur yang panjang dalam kehidupan di dunia ini. Hidup adalah kesempatan yang berharga. Nikmat hidup adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah agar kita bisa berubah menjadi manusia yang ingin dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ikuti ajakan dan ajaran Rasulullah, maka kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surga karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Seorang sahabat pernah datang kepada baginda Rasul meminta diajarkan amalan agama supaya dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Apa jawaban baginda Rasulullah? Idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Apabila di waktu yang telah lalu, di masa silam, kita pernah terlilit dalam lingkaran hawa nafsu, kita pernah terlilit dalam perbuatan maksiat, maka ikuti tatkala engkau sudah diberikan nikmat kehidupan sampai waktu yang telah ditentukan, engkau bisa menjadi manusia yang berubah. Bertobatlah, perbaiki kehidupanmu, hapus kesalahanmu, hapus segala dosa-dosamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang taat. Maka maksiatmu akan dihapus oleh Allah, dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama, kata Allah dalam akhir surat Al-Hasyr, penduduk ahli neraka dengan penduduk ahli surga. Penduduk ahli surga mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari bersama-sama menjadikan peluang Ramadan di akhir Ramadan ini agar kita semuanya bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata baginda Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mutimil ji'an wassa'imina fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 macam golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran yang kita baca, Quran yang kita amalkan, kelak pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi diri kita agar dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisan dan lidahnya untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, untuk tidak menjelekkan orang lain. Tanamkan dalam diri kita husnuzon, berbaik sangka. Tanamkan dalam hati dan lisan kita untuk saling mendoakan kebaikan. Karena tatkala kita doakan kebaikan saudara-saudari kita yang kita cintai atau yang kita benci, maka doa itu akan berbalik kepada diri kita masing-masing. Maka jika doa itu baik, akan baik pula diri kita semuanya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, berikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Berikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Maka amal perbuatan ini akan membuat Rasulullah tersenyum kepada diri kita. Yang keempat, yang terakhir, surga rindu kepada wassa'imina fi syahri Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita sudah sampai kepada babak final. Di babak penyisihan,
Di babak pertengahan sudah banyak saudara-saudari kita yang gugur. Mereka kalah dengan godaan hawa nafsu. Akan tetapi mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah sampai datang ajal kematian kita. Sehingga sebelum datang kematian kita sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang istiqamah mengamalkan amalan agama, taat kepada Allah, mengikuti perintah Rasul sampai sakaratul maut, maka tatkala sakaratul maut, surga sudah diberikan gambaran oleh Allah kepada mereka yang betul-betul beriman dan istiqomah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.